Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa, kali ini saya nggak menyapa dan menanyakan bagaimana kabarnya. Tapi saya berdoa langsung agar kita semua, saya pribadi, sekeluarga, Sobat RTD, pribadi dan keluarga, serta orang-orang yang berada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang, damai, bahagia, itu sangat mudah didapatkan. Lebih mudah didapatkan dibandingkan kondisi yang normal. Dan dalam kondisi tersebut akan sadar bahwa sekarang kita semua sudah bahagia. Itu doa saya buat kita semua. Oke Sobat RTD, saya ingin cerita sedikit mengenai hasil sharing saya dengan salah satu Sobat RTD yang kebetulan saya temui beberapa hari yang lalu. Apa yang saya bicarakan ketika itu, apa tema sharing saya, itu adalah kemelekatan duniawi. Apa sih kemelekatan duniawi? Tahu nggak Sobat RTD? Kemelekatan duniawi, menurut saya, menurut ilmu yang saya pelajari, itu adalah pikiran itu terlena, bukan terlena ya, pikiran itu nggak terlalu banyak juga. Pikiran itu penuh diisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi ini kan pekerjaan, keluarga itu juga begitu, hubungan sosial, hubungan personal, kemudian bisnis, karir, ya begitu-gitulah. Harta benda, ya itu duniawi sekali sifatnya begitu. Sedangkan kalau yang akhirat itu sifatnya adalah ibadah, spiritual, ketuhanan, kemudian menolong orang, kemudian berbaik hati atau menafkahi batin sendiri begitu. Itu sifatnya akhirat begitu. Nah, jika yang sifatnya duniawi itu terlalu banyak kita isikan ke dalam pikiran, maka akan melekat loh di dalam pikiran. Kemudian kemelekatan itu timbul. Kenapa bisa begitu? Karena ada diri palsu. Sobat RTD coba lihat video-video saya sebelumnya. Di sana saya membahas mengenai nafsu, kemudian jiwa keinginan, kemudian lapisan diri palsu. Nah, lapisan diri palsu atau bagian dari jiwa ini, salah satu bagian dari jiwa yang dimana di dalamnya itu ada jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Ini bila mengendalikan pikiran, maka akan membuat si kemelekatan itu timbul. Ini yang saya sering juga sebut sebagai spiritual trap atau jebakan spiritual. Itu ada di dalam diri palsu tersebut. Ada dalam lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bila tidak diatur dengan baik, ingat-ingat, bila tidak diatur dengan baik, maka akan membuat pikiran kita ini melekat dengan hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Bisa juga loh ya, melekat dengan hal-hal yang bersifat akhirat gitu. Bersifat ketuhanan, bisa juga. Nah, bila jiwa keinginan ini jiwa atau diri palsu ini bisa dikendalikan dengan baik, maka kemelekatan itu kemungkinan kecil terjadinya atau bisa diminimalisir. Banyak orang yang bilang, kenapa nggak dihilangkan aja sih si diri palsu ini? Ya nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa, karena itu salah satu bagian yang ada di dalam diri kita, di dalam lapisan jiwa kita.
Nggak mungkin. Yang mungkin itu diatur. Jadi nafsu, hawa nafsu itu nggak mungkin dihilangkan. Yang mungkin adalah diatur. Bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka diri palsu bisa diamati dengan baik. Atau mulai bisa diamati. Pikiran pun begitu, perasaan pun begitu. Perasaan, ingat-ingat, adalah sebuah ekspresi dari jiwa. Adalah sebuah ekspresi dari jiwa yang muncul akibat, bisa jadi akibat bekerjanya pikiran. Bisa jadi pikiran juga dimulai dari kerja pikiran dimulai dari trigger atau dipicu oleh hadirnya ekspresi dari lapisan-lapisan jiwa tersebut. Nah, jika yang aktif, yang mengendalikan, yang memegang peranan paling besar, dan dan bila kita biarkan menjadi komando adalah diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, maka hal-hal yang bersifat duniawi tadi melekat erat. Kita mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi itu dengan diri palsu, maka itu semua akan melekat di diri kita. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya akhirat tadi, sifatnya ketuhanan tadi, spiritual tadi, itu juga harus dikendalikan loh, nggak bisa dibiarkan. Saya pernah dengar cerita bahwa ada beberapa orang yang meninggalkan keluarganya hanya demi berdakwah misalnya, karena yakin nanti Tuhan yang akan mengurus keluarganya begitu. Saya setuju sekali, saya merasa mereka itu hebat sekali, tidak mempunyai kemelekatan terhadap keluarganya karena bisa memasrahkan keluarganya kepada Tuhan dan biarkan semesta yang mengatur. Itu hebat sekali. Tapi ada tapinya juga. Kalau itu dilakukan dengan dasar jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, mengejar akhiratnya, maka bukan sia-sia juga, akan jadi kemelekatan juga. Bisa jadi bagi diri kita anggap itu sangat menguntungkan, tapi bisa jadi bagi keluarga yang ditinggalkan itu merugikan. Kan harus ditanyakan dulu, apakah keluarganya setuju? Apakah keluarganya juga sudah punya bekal sehingga tidak terlunta-lunta ketika ditinggalkan? Memang semuanya akan diurus oleh semesta, tapi jangan sampai kita melakukan itu atas dasar jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan yang tidak terkendali. Itu juga jadi kemelekatan. Nah, bagaimana caranya mengendalikan kemelekatan ini? Satu hal, alhamdulillah saya senang sekali bila diri saya konsisten berlatih. Saya senang juga akhirnya jika konsistensi saya berlatih itu memicu semangat Sobat RTD juga untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pada kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah melihat bagaimana kerja jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bagaimana kerja pikiran, bagaimana kerja perasaan. Apa yang sedang aktif, bagaimana kondisi kita saat ini. Siapa yang sedang aktif? Apakah itu lapisan jiwa ego? Apakah jiwa amarah? Apakah jiwa keinginan? Ataukah sedang tenang? Bisa juga loh teramati. Jika rajin mengamati, maka akan tahu apa yang sedang aktif, siapa yang sedang aktif, siapa yang sedang memegang peranan, bagaimana kondisi pikiran, bagaimana kondisi perasaan. Jika rajin kita latih, tentunya dengan trik agar
Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan tidak terlalu aktif, tidak liar aktifnya. Tidak memegang peranan nomor 1. Yaitu adalah setelah berlatih saya terbiasa melupakan. Saya lupakan tadi sudah pernah berlatih. Supaya apa? Supaya jiwa amarahnya tidak aktif juga. Tidak begitu aktif. Tapi ketika akan berlatih, tentunya kita tahu waktu-waktu untuk berlatih. Aktifkan, sehingga jadi semangat jiwa amarahnya. Jiwa amarah yang teratur, diatur dengan baik, akan menjadi semangat positif. Bahan bakar kita untuk berikhtiar atau berusaha. Tapi bila tidak diatur, maka akan jadi amarah. Kok saya nggak dapat apa-apa ya dengan latihan ini? Saya sudah berlatih nih, dapat apa saya? Marahnya muncul, egonya juga muncul, keinginannya juga muncul, menginginkan mendapatkan sesuatu. Tapi jika diatur dengan baik, maka tiba-tiba aja seolah-olah di luar ekspektasi, manfaat-manfaat mulai muncul, hikmah-hikmah atau nilai-nilai mulai berdatangan. Pemahaman akan menjadi lebih lebar, lebih luas. Sudut pandang kita dalam melihat setiap hal itu menjadi lebih luas, lebih lebar. Akhirnya kemelekatan itu bisa diminimalisir ya. Tidak mungkin bisa dihilangkan langsung begitu saja semuanya, karena kita tetap membutuhkan kemelekatan. Bayangkan bila tidak ada jiwa keinginan, free will-nya tidak aktif, kehendak bebasnya. Tidak ada juga energi yang membawa rencana-rencana yang kita pikirkan dan rasakan, yang kita tulis itu ke alam semesta. Sehingga alam semesta tidak bisa merespon. Kalau ada jiwa keinginan, aliran energinya akan membuat alam semesta merespon. Ingredient atau resepnya ada jiwa keinginan, jiwa amarah, jiwa ego, jiwa tenang, jiwa suci, murni, bijak. Itu semuanya energinya harus diracik dengan tepat. Sehingga alam semesta ini bisa merespon dengan tepat juga. Jangan tanya kepada saya baru berlatih, saya baru bisa ini. Gitu aja deh sharing saya. Itu cerita saya ketika, atau itu tema sharing saya ketika ngobrol dengan Sobat RTD yang kemarin datang. Bagaimana menurut Sobat RTD di rumah? Ikut sharing dengan saya di kolom komentar ya. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi, itu ada tema-tema artikel yang bisa jadi referensi yang sesuai atau mendukung tema kali ini, yaitu tema kemelekatan. Gitu aja ya. Maafkan kalau ada banyak salah kata, ucapan dalam video saya ini. Dan jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Terima kasih sudah menonton videonya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.